Bayangkan, kamu duduk di dalam sebuah pesawat besar yang siap lepas landas. Mesin mulai menyala, sayapnya membentang puluhan meter, dan dalam beberapa menit saja kamu bisa terbang ribuan kilometer. Tapi pernahkah kamu bertanya, bagaimana sebenarnya pesawat sebesar ini dibuat? Pesawat penumpang modern bukan hanya kendaraan. Ia adalah salah satu mesin paling kompleks yang pernah dibuat manusia. Salah satu produsen terbesar di dunia adalah Airbus, perusahaan penerbangan asal Eropa yang memproduksi berbagai pesawat komersial seperti Airbus A320, Airbus A350, hingga raksasa udara seperti Airbus A380. Setiap pesawat yang mereka buat melibatkan ribuan insinyur, puluhan negara, dan jutaan komponen yang harus bekerja sempurna. Semuanya dimulai dari bahan mentah. Struktur utama pesawat biasanya dibuat dari aluminium berkekuatan tinggi dan material komposit seperti serat karbon. Aluminium dipilih karena ringan tetapi sangat kuat, sedangkan komposit, serat karbon digunakan pada pesawat modern untuk mengurangi berat sekaligus meningkatkan efisiensi bahan bakar. Bahan-bahan ini tidak langsung menjadi pesawat. Mereka terlebih dahulu diproses menjadi berbagai komponen besar. Misalnya, bagian badan pesawat atau fuselage dibuat dari panel-panel besar yang dibentuk dengan mesin presisi tinggi. Panel ini kemudian dirakit menjadi silinder besar yang nantinya menjadi tubuh pesawat. Di tempat lain, sayap pesawat juga dibuat secara terpisah. Sayap merupakan salah satu bagian paling penting, karena disinilah gaya angkat tercipta saat pesawat terbang. Struktur sayap harus sangat kuat, tetapi tetap ringan. Di dalamnya terdapat tangki bahan bakar, rangka penguat, serta sistem hidrolik yang menggerakkan flap dan aileron. Menariknya, produksi pesawat Airbus tidak dilakukan di satu tempat saja. Komponen besar dibuat di berbagai negara Eropa. Ada yang diproduksi di Jerman, Inggris, Spanyol, dan Prancis. Setelah selesai, bagian-bagian raksasa ini kemudian dikirim ke fasilitas perakitan akhir menggunakan kapal, truk khusus, atau bahkan pesawat kargo raksasa. Di fasilitas perakitan akhir, semua bagian besar mulai disatukan. Fuselage depan, tengah, dan belakang disambungkan menjadi satu struktur panjang. Setelah itu, sayap besar dipasang ke badan pesawat dengan presisi yang sangat tinggi. Proses ini tidak boleh meleset sedikit pun, karena kesalahan kecil bisa berdampak besar pada keselamatan penerbangan. Setelah struktur utama selesai, tahap berikutnya adalah pemasangan sistem internal. Di dalam pesawat terdapat ribuan meter kabel listrik, sistem hidrolik, komputer penerbangan, sensor, hingga sistem navigasi canggih. Semua ini harus dipasang dan diuji secara teliti. Mesin pesawat juga menjadi bagian yang sangat penting. Mesin jet modern mampu menghasilkan dorongan luar biasa untuk mengangkat pesawat yang beratnya bisa mencapai ratusan ton. Mesin ini biasanya diproduksi oleh perusahaan khusus, lalu dipasang di bawah sayap pesawat. Kemudian masuk ke tahap interior, kursi penumpang, kabin, dapur pesawat, dan sistem hiburan mulai dipasang. Bahkan pencahayaan kabin pun dirancang sedemikian rupa, agar membuat penumpang merasa nyaman selama penerbangan panjang. Namun prosesnya belum selesai. Setelah semua komponen terpasang, pesawat harus melewati berbagai pengujian ketat. Teknisi akan memeriksa sistem listrik, hidrolik, tekanan kabin, hingga simulasi berbagai kondisi darurat. Kemudian tibalah salah satu momen paling penting dalam proses produksi pesawat, uji terbang pertama. Pesawat diterbangkan oleh pilot uji untuk memastikan semua sistem bekerja dengan sempurna di udara. Mereka memeriksa performa mesin, stabilitas sayap, respons kontrol, dan banyak hal lainnya. Ada fakta menarik yang jarang diketahui. Untuk membuat satu pesawat komersial modern, dibutuhkan jutaan komponen yang berasal dari ribuan supplier di seluruh dunia. Proses produksi satu pesawat juga bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan hingga lebih dari 1 tahun tergantung modelnya. Selain itu, setiap pesawat harus memenuhi standar keselamatan internasional yang sangat ketat sebelum boleh mengangkut penumpang. Proses sertifikasi dilakukan oleh otoritas penerbangan, seperti European Union Aviation Safety Agency dan Federal Aviation Administration. Setelah semua pengujian selesai dan pesawat dinyatakan layak terbang, pesawat tersebut akhirnya siap dikirim ke maskapai penerbangan. Biasanya pesawat dicat dengan warna dan logo maskapai sebelum diserahkan kepada pelanggan. Dan saat pesawat itu akhirnya terbang membawa ratusan penumpang melintasi benua dan lautan, kebanyakan orang mungkin hanya melihatnya sebagai alat transportasi biasa.
Padahal di baliknya ada teknologi luar biasa, kerjasama global, dan proses produksi yang sangat kompleks. Jadi lain kali saat kamu naik pesawat, coba ingat satu hal ini. Pesawat yang kamu tumpangi bukan sekedar mesin terbang. Ia adalah hasil kerja ribuan orang, jutaan komponen, dan bertahun-tahun inovasi teknologi manusia.